amanah agung, yaitu amanah besar kepada murid-muridnya untuk melanjutkan ajaran-ajaran Yesus yang Yesus bawakan dari surga, yaitu kabar keselamatan, yaitu di Matius 18:19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dengar, ini harus didengar, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang dimaksud telah kuperintahkan kepadamu semasa aku masih hidup bersama kamu, yang telah aku perintahkan kamu untuk mengajarkan kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Jadi ketika Yesus ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid Yesus melanjutkan amanah yang diamanakan oleh Yesus. Jadi mereka mencatat Injil sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus kepada mereka. Mereka menulis Injil bukan berasal daripada diri mereka sendiri, tetapi berasal daripada perintah Yesus yang Yesus amanahkan kepada mereka. Itu jawaban saya. Abang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyesatkan umat manusia. Ayat tadi sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan umat manusia. Tetapi Muhammad, dia berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Tetapi apa daya, Muhammad adalah seorang hamba, seorang rasul. Dia tidak akan mungkin menentang Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah pencipta alam semesta. Jadi Muhammad tidak akan bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Apa buktinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan umat manusia dari dosa. Ya, An-An'am 27 ayat 91. Bukan. Apa buktinya bahwa bentar. Ya, bagaimana? Mimi Bos? Iya, benar-benar. Al-Baqarah. Apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan umat manusia? Al-Baqarah 6-7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak. Engkau berperingatan, mereka tidak akan beriman. 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati manusia supaya mereka tidak akan beriman kepada ajaran Muhammad. Jadi jangan pernah menyalahkan orang kafir. Orang kafir bukan atas keinginannya, tetapi atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Silakan jawab. Baik. Jadi seperti yang saya terangkan tadi ya, bahwa Anda mencoba untuk kemudian meninggalkan apa yang saya jelaskan menuju kepada tuduhan Anda yang mengatakan kami kafir karena Allah telah mengunci hati kami. Tidak seperti itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan. Dan ini seruannya jelas. Perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir hendaklah dia kafir. Inna a'tadna lizalimina nara. Jadi Allah itu sesungguhnya telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Siapa yang zalim? Yang zalim ini yang ketika diseru bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi utusan Allah, tapi mereka tidak mau memahami itu. Sudah disampaikan. Yesus sudah mengajarkan pula, dirinya hanya utusan, tidak didengarkan. Tetap aja diimani dia menjadi Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Maka disitulah Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Yang menghendaki kekafiran itu silakan, biarlah mereka kafir. Nah, kenapa kemudian ada kata di dalam Al-Qur'an summum bukmun umyum fahum la yarji'un la yaqilun? Kenapa? Karena mereka tidak berpikir, mereka tidak mau beriman, mereka menutup hati mereka, mereka menulikan kuping mereka, karena keinginan mereka yang mereka jadikan sebagai acuan itu adalah keselamatan versi mereka.
Jadi jangan kemudian Allah itu dikatakan dia yang menyesatkan. Tidak. Allah telah memberi ruang. Al-Quranul Karim itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Tapi manusia itulah kemudian yang menutup diri. Tidak sama seperti kami, orang Islam. Ketika belajar gospel, perjanjian lama, perjanjian baru, kami justru semakin beriman kepada kitab suci kami, Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dua kitab ini mendukung iman kami. Apa itu? Isa, Yesus hanya rasul. Di kitab Anda dikatakan seperti itu. Di Taurat juga dikatakan bahwa Musa adalah utusan Allah. Dan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Iman kami semakin mantap gitu loh. Yang datang kemudian adalah Al-Quran. Ketika datang kepada kalian, ya, kalian ingkar terhadap itu. Maka Allah menerangkan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Silakan yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran itu sudah mutlak dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Tapi kalian tolak kebenaran itu. Nah, yang tadi sahabat saya mengatakan bahwa Allah yang menyesatkan, Tuhannya umat Islam menyesatkan. Tolong Anda baca di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau berdasarkan tuduhan sahabat saya, maka saya pun boleh mengatakan, coba Anda lihat di kitab Anda. Bagaimana kemudian Allah mendatangkan kesesatan bagi mereka. Siapa mereka ini? Yang dikehendaki oleh Allah tentunya. Atas kehendak Allah berdasarkan atas apa yang mereka lakukan. Mereka diajak untuk beriman kepada Yesus. Agar mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Agar memahami Yesus itu utusan Tuhan. Tetap aja ditolak. Mereka tetap meyakini Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Inilah yang Allah katakan bahwa orang-orang yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur setelah datang kebenaran kepada mereka. Al-Quran menguraikan kebenaran itu. Sembahannya Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus adalah Rasul, utusan Tuhan yang benar itu. Itu sudah disajikan oleh Quran. Tetapi lagi-lagi sahabat-sahabat menutup diri dari apa yang kemudian Allah beritakan di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, tadi Anda menyinggung Al-Baqarah ya, di dalam ayat nomor 6 ya, ayat 6 dan ayat ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun azim. Saya hargai itu. Saya hargai pendapat Anda. Di sini ayat telah menerangkan sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir ini? Orang yang tadi yang menginginkan dirinya dalam kesesatan. Setelah datang kepada mereka itu kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran itu, tetap aja ditolak. Inilah yang dikena daripada ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mereka tidak akan menerima apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat selanjutnya mengatakan, khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Kenapa? Setelah datang kepada kebenaran kepada mereka, mereka ingkar, mereka malah mengolok-olok Allah, mereka malah menghinakan Allah. Maka kepada mereka Allah menerangkan khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka itu ditutup sehingga mereka tidak lagi menerima kebenaran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tapi sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan mereka itu dia adalah orang-orang yang beriman. Sama seperti sahabat saya. Kami beriman, kami beriman, kami beriman. Tapi apa yang Anda imani? Kitab yang Anda jadikan acuan saja, hari ini Anda membuktikan bahwa Nabi yang diutus oleh Allah bernama Yesus, Rasul yang diutus oleh Allah bernama Yesus, tidak mengenal kitab Anda. Tetapi Anda mencoba untuk mengakal-akali muridnya lah yang mengatakan, padahal kalau Anda jeli, Matius 10, nomor 5, nomor 6 yang Anda bacakan tadi itu, justru cerminannya bahwa pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Berarti yang menulis ini bukan di antara ke-12 murid itu. Ya, janganlah kau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa dari suku Bani Israel. Ini adalah pembuktian bahwa yang menulis kitab Matius itu bukan Lewi, bukan Matius murid Yesus. Inilah buktinya bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara orang-orang ini ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Demikian sementara. Ya, silakan.
Silakan Pak Meme. Dibuka mute-nya, Mas Bro. Mas Meme, dibuka mic-nya, giliran Anda berbicara. Oh Halo, ya, brother. ya. Aku Ya. malah mute pula dari tadi. Silakan Bang Jul bertanya kepada saya. Saya kan sudah bertanya. Nanti giliran saya bertanya lagi. Kita ganti-gantian. Oke, Silakan, saya diberi silakan. kesempatan bertanya. Baik. Bertanya Nah. sesuai dengan topik ya. Baik. Boleh tidak saya mendapatkan ya secara spesifik janji Yesus tentang keselamatan kepada orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya melebihi daripada kapasitas yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Bisa tidak Anda memberikan uraian di mana uraiannya itu kena kepada pengajaran Yesus bahwa ada janji keselamatan kepada orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Hasem, dengan Allah. Silakan. Iya, janji keselamatan ya. Janji keselamatan ketika orang menuhankan kemanusiaan Yesus. Nah, di sini saya harus menjelaskan dulu. Janji keselamatan kepada orang yang menuhankan Yesus, menuhankan kemanusiaan Yesus itu tidak ada. Yang abang harus pahami dulu, orang Kristen tidak pernah menuhankan kemanusiaan Yesus. Nah, itu abang harus pahami dulu. Yang kami tuhankan, seperti sudah saya jelaskan dari kemarin-kemarin, keilahian yang diam di dalam kemanusiaan Yesus, itulah yang kami jadikan Tuhan, bukan manusianya. Jadi kalau abang bertanya bahwa janji keselamatan apa kepada orang yang beriman atau yang mengaku bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah Tuhan, maka saya katakan tidak ada jaminan keselamatan. Yang jaminan keselamatan yaitu orang yang menuhankan Tuhan yang diam di dalam kemanusiaan Yesus. Itu jaminan keselamatan. Jaminan keselamat apa yang diberikan Tuhan kepada umatnya? Ya, sangat besar. Karena Tuhan sangat mencintai dunia, sehingga dia harus menyelamatkan umatnya daripada dosa. Karena manusia diikat oleh iblis jutaan tahun. Karena Adam sudah melanggar janjinya dengan Tuhan, kesepakatan dia dengan Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa. Adam digoda oleh iblis sehingga dia jatuh dalam dosa. Dia menentang Tuhan, yaitu di Kejadian 2:17. Tuhan melarang Adam untuk tidak boleh memakan buah, tetapi Adam menentang. Dia lebih memilih iblis daripada Tuhan. Maka di situ manusia jatuh dalam dosa. Seiring berjalannya waktu, manusia akan terus jatuh ke dalam dosa. Allah benci akan dosa. Dia harus menyelamatkan umatnya daripada dosa. Dia tidak akan bisa mengandalkan nabi-nabinya saja yang sudah dia utus ribuan tahun kepada umat manusia. Nabi-nabinya sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Jalan satu-satunya Tuhan sendiri harus turun menyelamatkan umat manusia. Yaitu firman telah menjadi manusia supaya kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa? Yaitu kebesarannya, kemahakuasaan yang dia lakukan ketika dia berada di dunia. Untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Dosa yang diikat oleh iblis jutaan tahun. Yang bisa membebaskan dosa yang diikat oleh iblis hanyalah Tuhan sendiri. Manusia tidak akan bisa membebaskan manusia dari dosa. Tetapi hanya Tuhan yang bisa membebaskan manusia daripada dosa. Ketika Tuhan sudah berada di bumi, diam di dalam kemanusiaan Yesus. Dia memberikan jaminan-jaminan keselamatan kepada ciptaannya. Jaminan apa saja? Saya akan bacakan di Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku artinya umat-umat yang sudah digembalakan oleh Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Iblis tidak akan pernah bisa merebut mereka daripada tanganku. Akulah Tuhan yang benar.
Selama ini kamu menyembah iblis, itu tidak benar. Tetapi akulah Tuhan yang benar, yang memberikan jaminan keselamatan kepada hidup akhiratmu. Bukan Tuhan yang seperti Anda imani. Tuhan yang tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Anda menyinggung soal Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Lalu saya akan memberikan satu pertanyaan standar yang sama ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Siapa yang menjadi saksi sehingga kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% firman Tuhan? Al-Quran itu perkataan Muhammad. Yang menulis Al-Quran adalah seorang manusia. Manusia itu siapa? Adalah murid-murid Muhammad. Murid-murid Muhammad bersumber dari mana? Bersumber daripada Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Tidak diketahui. Sumber-sumber perkataan Muhammad yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya Muhammad ini bersumber dari mana? Tidak diketahui. Kenapa saya katakan tidak diketahui? Karena Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Siapa yang menjadi saksi? Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Maka di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% firman Tuhan. Maka kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita uji. Karena Anda sudah menyinggung tentang penulisan Injil, maka saya juga harus memberikan satu pertanyaan yang sama kepada Anda. Apakah penulisan Al-Quran itu akurat? Saya katakan tidak akurat. Sumber yang diucapkan Muhammad kepada murid-muridnya itu tidak bersumber. Dari mana sumbernya? Bersumber daripada diri Muhammad sendiri. Bukan bersumber daripada Jibril. Kalau Anda mengatakan bahwa itu bersumber daripada Jibril, kita uji kebenarannya. Benar atau tidak Muhammad berbicara dengan Jibril dalam Gua Hira? Tidak ada, Pak. Tetapi kitab yang kami imani ini, kitab yang sangat luar biasa. Tuhan sendiri turun ke bumi berbicara dengan ciptaannya. Berbicara dengan rasul-rasulnya. Ketika masa dia masih hidup, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Mengabarkan keselamatan dari surga kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya ini mengajarkan kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Yaitu yang dimaksud domba-domba yang tersesat daripada umat Israel. Maka ketika dia terangkat ke surga, dia memberikan amanah agung kepada murid-muridnya. Pergilah, baptislah. Ajarlah mereka sesuai dengan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Apa yang dimaksud sesuai yang telah kuajarkan kepadamu? Semasa aku masih hidup, aku telah mengajarkan kepadamu. Maka sekarang aku kembali ke tataku, yaitu di atas kerubi. Maka kamulah meneruskan ajaranku. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya atas paparan Anda yang pada dasarnya di sini penjelasan Anda itu mengalami keropos yang begitu mendalam ya, sehingga apapun kebenaran yang kemudian sahabat saya ini ungkap itu semu. Kenapa saya katakan semu? Karena antara oknum Y, mohon maaf saya harus sebut begitu karena saya ada tamu. Oknum Y ini tidak mengenal apa yang kemudian sahabat saya bacakan ini. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi Al-Quran itu ya menjadi sebuah kitab yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada manusia. Dia menyebut kitab itu. Haditsnya mengatakan demikian. Lalu kemudian Allah sendiri juga menerangkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kembali kepada apa yang sahabat saya uraikan tentang saksi. Al-Qur'anul Karim, sekali lagi saya katakan, itu adalah wahyu, bukan karangan manusia. Yang disebut wahyu itu adalah ilham dari Allah. Lalu siapa saksinya? Wahyu itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada orang per orang. Jadi yang menerima dan mengetahui dan merasakan ilham itu, wahyu itu adalah oknum di mana dia diutus. Seperti misalnya ketika ada malaikat datang kepada Abraham. Orang lain tidak mengetahui. Yang tahu hanya Abraham dengan orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk mengetahui itu. Maka Al-Quran menerangkan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah itu telah menerangkan dirinya. Dialah yang menjadi saksi atas Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga disaksikan oleh para malaikat. Itu diterangkan dalam kitab itu sendiri.
Nah, kalau saya ingin membantu Anda untuk memahami, ternyata Mr. Y juga menerangkan bahwa tentang dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias kepada umatnya, dia menerangkan bahwa saksinya ada dua. Siapa itu? Bapak dan dia sendiri. Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 19, nomor 18. Ini nyata bahwa ketika firman itu diwahyukan, maka yang menerima wahyu adalah si oknum. Jadi tidak mungkin kemudian semua orang yang ada di sana itu menjadi saksi pewahyuan. Oh, dia melihat ada wahyu datang kepada Rasulullah. Tidak seperti itu. Lalu kemudian Al-Quran itu sebagai wahyu, kebenarannya kemudian adalah sejarah perjalanan hidup manusia. Itulah yang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Sehingga sampai hari ini tidak ada kemaslahatan hidup manusia yang kemudian bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Itulah saksi kebenarannya. Sementara kalau kita menitik daripada kitab sahabat saya ini, Anda sudah mengakui, pertama, tidak ada dari Mr. Y yang kemudian memberikan sebuah ultimatum, ya, memberikan sebuah titah kepada penulisnya untuk menuliskan itu, untuk mengkaji itu, tidak ada. Kedua, tidak ada saksi yang melihat antara Mr. Y dengan para penulis. Mereka bertemu kemudian seperti ini dan seperti ini. Kecuali penulisnya menerangkan tentang apa yang dia lihat. Tapi yang dilihat ini, objeknya ini, itu tidak pernah menerangkan tentang tulisan-tulisan mereka. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya, rupa-rupanya oknum ini tidak pernah memberikan pernyataan bahwa penyembah-penyembahnya itu dijamin keselamatan. Kalau kemudian menerangkan, aku mengenal pengikutku, aku mengenal dombaku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang apakah kemudian Anda boleh dikatakan sebagai pengikut? Sementara apa yang Anda lakukan adalah apa yang bertentangan dengan apa yang oknum ini ajarkan kepada kaumnya. Nah, ini masalah. Jadi kalau berbicara mengenai keselamatan di dalam Islam itu absolut. Allah menerangkan keselamatan itu seperti apa, tertuju kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu menjabarkan konsep keselamatan kayak mana, umatnya berupaya untuk kemudian memenuhi syarat daripada kunci menerima keselamatan ini. Kalau di kubu Anda, ya saya katakan bahwa ini terbalik. Allah mengajarkan kunci keselamatan itu seperti apa, diterima kemudian sang utusan kemudian menjabarkan keselamatan hidup kekal itu seperti apa, kemudian dia disampaikan kepada murid-muridnya, kemudian muncul golongan yang tidak berkesesuaian dengan konsep yang diajarkan. Contoh misalnya, barang siapa yang mengakui si X itu adalah Tuhan, nuzul menjadi manusia, menyelamatkan manusia, bangkit pada hari ketiga, maka mereka akan diselamatkan. Konsep ini tidak pernah diajarkan oleh si oknum Y tadi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Kemudian, dalil demi dalil di dalam kitab yang Anda imani sebagai hasil investigasi menerangkan bahwa si oknum Y ini itu menerima firman dari Bapa, menerima firman dari Tuhan, dari Allah. Nah, kalau Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW mengaku menerima wahyu dari Allah, menerima firman. Mana firmannya? Al-Quranul Karim. Kalau ditanya ke Anda, mana firman yang diterima dari Allah? Anda tidak bisa menunjukkan. Yang Anda tunjukkan adalah kemudian kitab-kitab yang justru tidak pernah diakui oleh Mr. Y. Coba. Jadi keselamatan apa yang kemudian Anda jajakan? Oh, kami selamatkan. Dari mana Anda dapatkan itu? Dari sebuah informasi. Siapa pembawa informasi itu? Pengarang kitab ini, pengarang kitab ini. Apakah kitab itu ada legitimasi pada Mr. Y? Tidak ada. Ya sudah, berarti keropos. Ompong di sana. Demikian sementara. Baik, silakan Meme Bos. Langsung aja TikTok Mas, biar lebih mengkerucut. Ya, kita kembali ke topik ya. Ya, betul. Jadi pertanyaan saya begini. Keselamatan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya? Itu yang pertama. Jikalau memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan keselamatan kepada umat manusia, untuk seluruh umat manusia, lalu kenapa ada ayat yang mengatakan bahwa
Allah malah menyesatkan umat manusia. Jika memang dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mencintai ciptaan, seharusnya dia tidak menyesatkan umat manusia. Seharusnya dia menyelamatkan umat manusia, bukan malah menyesatkan. Tetapi Tuhan yang kami imani, Tuhan yang menyelamatkan ciptaan. Karena dia sangat mencintai ciptaannya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai ciptaannya. Dia harus membebaskan ikatan iblis. Maka ketika dia berada di dunia, dia memberikan jaminan-jaminan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya. Luar biasa. Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Muhammad tidak akan berani memberikan jaminan-jaminan seperti itu untuk keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya. Karena Muhammad tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia akan memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya? Yesus dia memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya karena dia adalah Bapa itu sendiri. Firman Allah yang diam di dalam kemanusiaannya itu untuk melakukan pekerjaan, yaitu karya keselamatan kepada manusia yang berdosa yang diikat oleh iblis jutaan tahun. Jadi dia harus menyelamatkan ciptaannya karena dia sangat mencintai ciptaannya. Bukan malah menyesatkan umat manusia. Jaminan-jaminan keselamatan yang diajarkan Yesus sangat luar biasa. Dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan akan kembali membawa kamu ke rumah Bapakku. Jikalau kamu beriman dengan apa yang kuajarkan kepadamu. Yohanes 14:1-4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jaminan keselamatan Yesus sangat luar biasa. Kenapa dia berani memberikan jaminan? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Yang berani memberikan jaminan adalah Tuhan. Manusia tidak akan bisa memberikan jaminan keselamatan kepada manusia. Nah sekarang, Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan kepada manusia atau malah menyesatkan? Silakan jawab. Baik, sahabat Meme, ya. Jadi saya katakan gini, adalah hal yang sia-sia ketika sahabat menerangkan tentang apa yang kemudian muncul di kitab Anda, sementara kitab Anda itu tidak ada konfirmasi dari Sang Yesus. Itu poin pertama. Kedua, ketika Anda bertanya tentang jaminan keselamatan, nyata di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah menjanjikan keselamatan itu kepada umat Islam. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamarin rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Kemudian di ayat lain diterangkan innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jaminannya nyata. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Subhanallah. Dan orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, kelak akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu Allah menerangkan, ya, wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu adalah mutlak benar. Janji Allah itu mutlak benar. Berarti Allah itu menjamin keselamatan begitu validnya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah menjanjikan keselamatan tanpa ada keraguan.
orang-orang yang beriman, orang yang saleh, janji Allah surga kekal di dalamnya. Dan itu janji Allah, kata Allah, tidak ada keraguan padanya. Itu jelas di dalam imannya umat Islam. Allah menjanjikan keselamatan itu. Nah, apakah kemudian orang-orang di luar daripada Islam juga boleh memperoleh janji Allah? Boleh. Pada saat apa? Pada saat mereka meninggalkan kekufuran, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias mereka mu'allaf, mereka bertaubat dari kekufuran mereka menyembah selain kepada Allah. Lalu adakah hadits yang menerangkan pernyataan Rasulullah tentang jaminan itu? Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Muslim, ya, itu sangat valid, sangat sahih. Dia menerangkan gini, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulnya, dan kemudian bersaksi bahwa Isa atau Yesus itu hanyalah hamba Allah, dia hanyalah Rasul Allah, yang dicipta dari kalimatnya, yang ditiupkan ruh ke dalam rahim Maria, maka sesungguhnya surga bagi mereka, dan mereka terhindar dari neraka. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Dari Anas radhiyallahu anhu juga, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, tidak seorang pun yang bersaksi dengan ketulusan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, melainkan illa Allah akan mengharamkan dari mereka api neraka. Jaminannya sangat nyata. Allah menjamin, Rasulullah SAW menjamin. Sementara sahabat saya, petantang, petenteng, tidak mampu menunjukkan jaminan Yesus kepada Anda yang menyembah kepada dirinya. Anda hanya menguraikan dari sebuah buku yang kemudian buku itu tidak pernah ada legitimasi dari Yesus tentang keabsahan penulisannya ataupun isinya. Anda membaca, siapa yang percaya, siapa yang mengasihi Yesus, dia akan diselamatkan. Ini yang perlu dipahami. Percaya Yesus itu maksudnya gimana? Percaya Yesus itu adalah inti daripada apa yang kemudian Yesus sarikan kepada Bani Israel. Bukan percaya Yesus, maksudnya percaya kepada ajaran-ajaran orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Sehingga ending dari percaya itu ya menuhankan Yesus. Tidak begitu. Yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang mendudukkan pondasi kurikulum pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Apa itu? Apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Yesus datang kepada Bani Israel 33 tahun kurang lebih. Yesus ini mendudukkan pondasi keimanan kepada Bani Israel untuk mengimani dia sebagai utusan. Memperlihatkan mujizat. Apapun rangkaian mujizat itu tidak menginginkan agar manusia Bani Israel percaya dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Apapun kedahsyatan, kehebatan mujizat yang Yesus tuangkan, perlihatkan, persaksikan kepada Bani Israel, itu untuk supaya Bani Israel tahu dan percaya, mengimani Yesus adalah utusan Tuhan, bukan menjadi Tuhan itu sendiri. Namun kemudian di dalam golongan orang-orang yang mengkitabkan sebuah kitab yang tidak ada legitimasi daripada Yesus, mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri tanpa alasan yang mutlak, ya, bahwa itu adalah dasar pijakan yang Yesus tanamkan kepada Bani Israel sebagai murid angkatan pertama. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika sahabat saya mengatakan yang mengikuti Yesus yang selamat, ya betul, saya percaya itu, yang mengikuti Yesus yang selamat. Tapi apakah kemudian Anda mengikuti dia? Bukti Anda menjadi Kristen. Semua yang Yesus praktekkan dalam kehidupannya tidak Anda lakukan. Nyembahnya kepada Allah, bertauhid dia, bersunat, menjaga diri dari apa yang kemudian dilarang oleh Allah dalam kitab Torah. Karena dia adalah Bani Israel. Sementara sahabat-sahabat Kristen mengaku bukan Bani Israel, sehingga bebas melakukan apa saja yang menurut mereka benar. Sementara Yesus menerangkan, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau ke-12 murid ini mengikuti Yesus, sesuai dengan pesannya di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, jangan kau ke bangsa lain. Maka murid-murid Yesus tidak akan ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain, nyata itu adalah murid-murid palsu yang menyamar menjadi pengikut Yesus. Maka wajar kemudian para pakar Bible itu sendiri mengatakan bahwa dalil di dalam Matius 28 itu adalah sisipan. Itu adalah dibuat kemudian. Untuk apa? Untuk melanggengkan ajaran yang kemudian dimotori oleh Romawi Yunani agar manusia mengimani sang dewa, Tuhan atau Theos, nuzul menjadi manusia untuk kemudian menebus dosa manusia di atas tiang salib. Satu hal, ketika sahabat saya mengatakan bahwa iblis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan manusia itu tersesat, saya sudah menerangkan kepada Anda terlebih dahulu
Bagaimana kemudian kitab Anda menerangkan, dan itulah sebabnya Tuhan Bapa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini nyata dalilnya. Tuhan yang mendatangkan kesesatan. 2 Tesalonika. Oke, saya agak berat menyebutnya. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Coba Anda buka kitab Anda, pasti akan tertulis seperti itu sebelum direvisi, ya. Itulah sebabnya Allah Bapa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bapa yang mendatangkan kesesatan sehingga menyebabkan orang ini percaya kepada dusta. Nah, ini yang perlu sahabat saya pahami. Sementara di Al-Quran sangat jelas diterangkan, yang mau beriman tafadhal, yang mau kufur silakan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah mutlak datangnya dari Allah. Allah menjabarkan kebenaran itu di dalam Al-Quran, di dalam Torah, di dalam Zabur, di dalam Injil pengajaran Yesus. Allah sudah tuangkan kebenaran-kebenaran itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan yang mau beriman, yang mau kufur, yang mau ingkar silakan. Silakan kufur. Sekira begitu, sahabat saya. Silakan. Bang Nene, kalau bisa dijawab dulu itu Tesalonika itu Bapak menyesatkan juga. Iya, silakan. Jawab. Dijawab dulu baru yang lain Bang, biar jelas gitu. Nanti tolong dijelaskan dulu Tesalonika berapa, nanti saya akan cari ayatnya di sini, tetapi saya harus menjawab dulu. Ada 2 poin yang saya catat. Disiapkan Bang Juma nanti biar dia jawab. Ya. Di sini ada 2 poin yang saya catat bahwa nanti di-share aja Bang Juma mengatakan bahwa mualaf yang bertobat itu artinya mereka diselamatkan oleh Tuhan, dan ada juga 1 poin lagi, ada orang-orang yang berusaha mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya harus menjawab dulu. Ini ada 2 poin yang saya catat di sini. Baik, jawaban pertama dulu ya. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu Paulus, tidak perlu Yohanes, tidak perlu Petrus, tidak perlu Matius, tidak perlu Lukas, Markus, atau yang lain-lain mengajarkan bahwa Yesus Tuhan. Tetapi Yesus sudah menjadi Tuhan dari perkataannya. Kenapa saya katakan Yesus sudah menjadi Tuhan dari perkataan? Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Yesus menyamakan dirinya dengan Yotevave. Yesus menyamakan dirinya Yotevave yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh nabi-nabi. Sehingga kami orang Kristen ataupun murid-murid Yesus berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Satu nabi pun di dunia ini, satu manusia pun di dunia ini tidak akan berani menyamakan dirinya dengan Allah. Yaitu Bang Juma, 2 Tesalonika berapa? Bang Juma, Tesalonika 2 berapa? Ayat berapa? Lanjut Bang, sambil ditunggu Bang Juma. Sorry jika potong. Ya, ini sorry saya mute tadi. Nomor 11 Bang. Oke, lanjut. Ini dialog kita mungkin sekitar setengah jam lagi ya Bang. Soalnya ini mau jemput lagi nih, mau jemput keponakan yang satu nih, yang SMP nih. Iya Bang. Iya. Soal Bang Juma katakan bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk menuhankan Yesus, mengajarkan tentang bahwa Yesus itu Tuhan. Sudah saya katakan tadi, murid-murid Yesus tidak perlu menuhankan Yesus, tapi Yesus sudah menjadi Tuhan. Apa buktinya? Banyak. Dia menyamakan dirinya dengan Bapa, dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia menyamakan dirinya dengan Yotevave. Yotevave yang disembah oleh nabi-nabi. Dia mengatakan bahwa akulah dia, Yohanes 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab itu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu salah satu bentuk dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Apa buktinya lagi? Yohanes 14:9. Ketika murid-muridnya bertanya kepada dia, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yang dimaksud Bapa itu siapa? Yotevave. Apa jawab Yesus? Telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadamu, kepada kami. Aku sudah bersama kamu di sini, Filipus. Bapa yang disembah oleh nabi-nabi itu sudah berada bersama kamu di sini, Filipus. Untuk apa lagi kamu bertanya tentang Bapa itu? Bapa sudah sekian lama bersama kamu di sini. Untuk apa kamu bertanya tentang Bapa? Yotevave yang kamu tanya-tanyakan itu sudah ada di sini.
Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, menyamakan dirinya dengan Bapa, menyamakan dirinya dengan Yosef Fafi. Maka kami sebagai orang Kristen dan juga murid-murid Yesus berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, firman Allah yang telah menjadi manusia, keilahian yang tersembunyi di dalam kemanusiaan Yesus, itulah yang dinyatakan Tuhan. Yang kedua, Abang mengatakan bahwa muhalaf itu bertobat, artinya itu sudah dibebaskan Tuhan. Tetapi Abang lupa. Tetapi Abang lupa di Al-Baqarah 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pahami dulu ya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi orang-orang yang menjadi mualaf ini telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka dan tutup telinga mereka. Lalu kenapa mereka berusaha untuk menjadi Islam? Artinya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya bertanya kepada Abang. Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan umat manusia seluruh alam semesta atau hanya kepada bangsa Arab? Coba jawab. Oke, sebelum dijawab Bang Joma, itu ada di layar Bang itu. Bisa dibaca terus diterangkan dulu. Sepertinya Anda belum pernah menjawab pertanyaan Bang Joma. Silakan. Tolong dibesarkan layarnya, ini nggak begitu besar layarnya, ini nggak nampak ini. Sudah besar itu Bang. Iya, nggak kecil Bang, di HP ini kecil, nggak nampak ini. Oh iya betul. Saya miringin Bang. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Coba ayat sebelumnya, 2:10-nya. Ya ribet Bang, yang jelas ini kan katanya udah tinggal diterangkan aja. Iya, karena Alkitab punya konteks Bang. Kita tidak tahu di sini Allah menyesatkan kepada siapa kita tidak tahu. Mereka itu pasti manusia Bang, nggak mungkin monyet. Jelas Bang, manusia Bang. Mereka itu pasti manusia Bang. Silakan Bang Joma, ditanggapi Bang Joma. Baik, suara saya kedengaran? Bagus. Iya. Oke, baik. Jadi gini Bang, kalau kemudian sahabat saya mengatakan ya tentang orang yang mu'alaf, satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin masuk surga itu, orang-orang yang beriman yang dijamin masuk surga, mereka semua itu adalah mu'alaf. Kenapa saya katakan mu'alaf? Orang tadinya adalah jahiliyah, penyembah-penyembah berhala. Mereka adalah penganut ajaran Quraisy, ya, yang mana mereka itu menyembah berhala. Kemudian mereka memeluk agama Islam, itulah mereka bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang mu'alaf. Sama seperti Anda, kalau misalnya Anda juga mu'alaf, Anda akan mendapatkan jaminan. Apa mu'alaf itu? Innamat tauba 'alallah lilladina ya'maluna as-su. Jadi orang-orang yang kemudian bertaubat bersungguh-sungguh, ya, meminta pengampunan kepada Allah. Lalu mereka orang-orang ini yang tadinya mengajarkan kejahatan, mengajarkan kejahilan, kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah. Orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah artinya orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Sehingga jaminannya surga. Seperti yang saya terangkan tadi, walladzina amanu wa amilus salihah. Kalau Anda bertaubat, Anda akan menjadi orang yang saleh. Anda akan menjadi orang yang beriman. Nah, jaminan orang yang saleh, orang yang beriman, jelas apa kata Allah? Mereka kekal di dalam surga. Khalidina fiha abada. Mereka selama-lamanya di dalam jannah. Nah, ini jelas. Ketika Al-Quran menerangkan sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi orang-orang ini yang mu'alaf ini ketika mereka bertaubat, ya, mereka melakukan dosa, mereka menzalimi mereka dengan menyembah sesamanya manusia, kemudian mereka bertaubat, Allah janjikan surga dan mereka kekal di dalamnya. Itu mutlak di dalam ajaran agama Islam. Kemudian ketika Anda membawa surah Al-Baqarah yang tadi ya, bahwa mereka dikatakan buta, mereka dikunci hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu wa lahum azabun azim. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah datang kepada mereka kebenaran, tapi mereka tolak.
Sudah datang kepada mereka ajaran, tapi mereka tolak. Mereka lebih percaya kepada kitab yang tidak pernah ada legitimasi daripada oknum yang mereka sembah. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan, oh itu wajar dia disembah karena dia telah menyatakan dirinya, dia adalah seperti ini. Bagaimana ketika dia dikatakan, tunjukkanlah Bapak itu kepada aku. Lalu kemudian si X, si Y ini mengatakan, sudah sekian lama kau bersama dengan aku Filipus, tapi kamu tidak percaya bahwa kamu tidak percaya, bahkan kamu bertanya, barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat dengan Bapak, dia sama melihat Bapak. Justru ini data yang akurat bahwa apa yang kemudian ya Mr. X itu katakan itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu jelas dalam kitab Anda. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Anda bertanya, adakah seorang nabi yang berkata seperti itu? Justru tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kayak Mr. X. Kalau Rasulullah Muhammad SAW jelas, innani anallah la ilaha illa ana. Hebat sekali beliau. Dia sama seperti Musa. Bayangkan itu. Lalu kemudian apakah kemudian kita menyembah dia? Tidak. Kenapa? Karena kita sadar bahwa beliau itu adalah utusan Tuhan. Begitu juga dengan Mr. X. Di dalam kitab Anda, Yohanes 5 nomor 35, apa yang disampaikan oleh beliau? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa kesaksian yang lebih penting dari Yohanes itu? Yaitu kesaksian bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang. Jadi apa yang kemudian membuat Anda tercengang, membuat Anda terheran-heran, membuat Anda takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Mr. X, terhadap apa yang dikatakan, apa yang dipekerjakan, apa yang dipertontonkan. Semua itu ternyata adalah perintah yang diterima dari Tuhannya. Di dalam Yohanes 4 nomor 34 jelas dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apapun yang dia lakukan itu adalah perintah, bukan atas dirinya sendiri. Lalu kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 4 juga dikatakan, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk aku lakukan di hadapan orang-orang ini. Artinya bahwa sahabat saya itu takjub, sahabat saya itu merasa, wow, keren, oh inilah Tuhan, kalau dia mampu menghidupkan orang mati. Ternyata semua itu pekerjaan yang menjadi tugas dia adalah pesuruh. Ya. Dia adalah pesuruh, dia adalah orang yang kemudian mewakilkan Tuhan datang ke atas bumi untuk memperlihatkan mukjizat kepada manusia, agar manusia percaya bahwa ada Tuhan yang benar, yaitu Allah yang telah mengutus dia. Dan orang percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Bukan justru kemudian memproklamirkan ajaran serigala yang menginginkan oknum yang menjadi utusan ini menjadi sang pengutus. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Sehingga saya berani mengatakan, innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su' bijahalati thumma yatubuna min qariba fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Jadi kalau sahabat saya Meme hari ini bertaubat, mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Mr. X adalah utusan Allah, maka percayalah, seluruh dosa-dosa Anda akan dihapuskan dan Anda kembali menjadi bayi yang suci. Kemudian Anda isi dengan apa yang disebut di dalam Islam itu dengan kata amalan-amalan soleh, maka Allah akan menjamin Anda masuk surga. Anda akan dijamin surga kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kunci keselamatan di Islam itu nyata tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara Anda, poin pertama, kitab Anda tidak ada legitimasi dari Mr. X. Yang kedua, Mr. X tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mendudukkan dia sebagai Tuhan sembahan. Demikian. Salonika 2:11 gimana ini Bang Joma? Enggak dibahas nih. Percuma dong saya screen. Nanti biar diserahkan kepada saudara Meme, biar dia menguraikan 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu, Bang. Silakan, ini Bang Meme. 2 Tesalonika ini akan menjadi PR buat saya. Karena apa? Saya katakan PR karena Alkitab mempunyai konteks ya. Karena di sini Abang langsung memotong ayat, jadi di sini tidak bisa saya uraikan. Ini akan menjadi PR buat saya. Oke. Silakan. Nah, jadi pertanyaan saya, Allah Subhanahu wa taala itu
menyelamatkan umat manusia itu seluruh alam semesta ataukah hanya kepada bangsa Arab saja? Itu pertanyaan saya dari tadi Bang Juma, tolong dijawab. Oke ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas diterangkan oleh Allah, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, artinya Allah menyeru kepada seluruh umat manusia. Jadi seruan Allah itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Seruannya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, artinya kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Arab. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rusulu. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa, dan seterusnya. Jadi dalil dalam Al-Quran itu seruannya Allah itu sangat banyak. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum in zalzalatis sa, dan seterusnya. Jadi Allah menjanjikan keselamatan itu kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Arab. Makanya seruannya ya ayuhan nas. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus hanya kepada kaumnya, Daud kepada kaumnya, Salomo kepada kaumnya. Bahkan Yesus menyeru di dalam kitab Anda, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Makanya kalau ditanya, praktisi Kristen, kalau ditanya, ada keseruan Yesus untuk seluruh manusia? Seluruh dunia tidak akan pernah ada yang mengatakan, ya ada. Tunjuk dalilnya. Tidak ada seorang pendeta pun, apapun titelnya, yang mampu menunjukkan itu. Wahai manusia, aku diutus untuk kalian. Tidak ada itu. Yang ada, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Wahai Israel, hai Israel, wahai Bani Israel, hai. Semua ditujukan kepada Israel saja. Silakan. Abang mengatakan bahwa Musa itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Ya benar. Pada zaman Musa atau zaman-zamannya Nabi daripada orang Israel, keturunan daripada Yitzhak ataupun daripada Abraham, Allah hanya berkenan kepada keturunan Abraham. Allah tidak berkenan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi wajar ketika Musa ataupun nabi-nabi yang daripada keturunan Abraham itu diperuntukkan hanya kepada kaumnya saja. Ya benar, tidak salah. Tetapi setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan amanahnya kepada murid-muridnya untuk membaptis ke seluruh dunia. Tidak lagi hanya kepada bangsa Israel, tetapi dia memberikan amanahnya kepada murid-muridnya. Baptislah ke seluruh dunia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya itu ke seluruh dunia. Bang Juma mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menyelamatkan umat di seluruh dunia, memberikan jaminan keselamatan kepada umat seluruh dunia. Bang Juma lupa di An-An'am 27:91 apa kata Muhammad? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah pemilik alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah pemilik negeri Mekah, bukan pemilik alam semesta. Tetapi Tuhan yang kami imani adalah Tuhan pemilik alam semesta, sehingga dia mengutus kepada murid-muridnya, pergilah dan baptislah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tetapi Tuhan yang Anda imani bukan Tuhan pemilik alam semesta. Matius 28:19-20 itu Bang. Tuhan yang Anda imani bukanlah Tuhan menyelamatkan umat manusia di alam semesta seluruhnya. Tidak. Sudah saya katakan tadi An-An'am 27:91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah. Artinya Tuhan yang disembah Muhammad hanyalah pemilik alam semesta. Jadi yang berhak diselamatkan hanyalah negeri Mekah, bukan di luar daripada negeri Mekah.
Tetapi kami diselamatkan oleh murid-murid Yesus karena Yesus telah mengamanahkan kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, mengajarkan tentang keselamatan. Kepada orang yang beriman kepada ajarannya, maka orang akan diselamatkan. Janji-janji Yesus sudah dijanjikan kepada murid-muridnya. Apa yang diucapkan Yesus adalah janji keselamatan. Janji keselamatan dari surga untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Karena dia sangat mencintai ciptaan. Maka dia harus menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia. Bukan seperti Tuhan yang Anda imani, Tuhan hanya pemilik negeri Mekah. Silakan. Silakan Bang Joma. Bang, kalau bisa ini waktunya sudah mau hampir habis nih Bang, ini soalnya satu season lagi. Ya, sedikit lagi Bang. Iya. Jadi tadi Anda mencoba untuk mengambil dalil ya di dalam Al-Quran ya, ayat 91 ya. Jadi begini, ketika ayat ini diterangkan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah. Ya, jadi jelas di sini ya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ya, di situ diterangkan kemudian adalah Mekah yang menjadikan suci dan kepunyaannya atas segala sesuatu. Sebenarnya dalil ini sudah menjawab dirinya sendiri. Tapi ya kalau kita hanya memahami melalui terjemahan dan informasi-informasi dari orang yang tidak memahami Quran, maka ya memang arahnya akan ke sana. Padahal data ini sudah sangat jelas valid ketika Allah menerangkan dirinya dalam ayat ini, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan data ini, innama amirtu an a'buda rabba hadhil balad. Jadi kemudian yang dikatakan di sini adalah oknum yang bertahta kemudian menjadi Tuhan negeri Mekah. Alladzina harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi di situ diterangkan bahwa dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Nah ini, jadi ketika Allah sudah menerangkan walahu kullu syai', itu sudah mencerminkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini tidak seperti dengan apa yang dipahami teman-teman saya. Ketika diterangkan bahwa walahu kullu syai', artinya dia adalah pemilik segala sesuatunya, berarti penggambaran tentang Tuhan negeri ini, ya di situ tidak diterangkan Mekah ya, tapi dikatakan negeri ini atau kota ini, itu menunjukkan bahwa ada asbabul nuzul yang harus dipahami, di mana orang pada zaman itu mereka bertuhan kepada dewa-dewa, di mana dewa-dewa mereka itu mereka membagi wilayah. Dari suku ini ada Tuhannya, ada dewanya. Dari suku ini ada Tuhannya, ada dewanya. Jadi satu Arab itu, satu Mekah itu ada berbagai macam sembahan-sembahan. Maka kemudian Allah datang menyatakan kepada mereka melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhannya negeri Mekah. Berarti dewa-dewa mereka tunduk di bawah kuasa Tuhan negeri itu. Makanya diterangkan walahu kullu syai'. Lalu kemudian yang perlu sahabat saya pahami di sini ya, seruannya kemudian yang perlu Anda pahami bahwa pengertian daripada apa yang dipahami teman-teman sahabat saya dari praktisi Kristen itu adalah keliru besar. Kenapa? Allah ketika datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, Salomo dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam, dia juga menyerangkan dirinya adalah Tuhan bagi Israel. Tuhan bagi Bani Israel, Tuhan bagi Israel, Tuhan bagi Yakub, Tuhan Abraham, Tuhan Isa, Tuhan Yakub. Apakah kemudian boleh saya mendefinisikan seperti definisi Anda ketika Anda memahami Allah yang digambarkan di dalam Al-Quran ini tadi? Tentu tidak, bukan? Ketika dikatakan Allah Israel, bukan berarti Allah hanya untuk Israel satu orang atau negeri Israel saja, tidak. Tetapi umat Islam memahami apa yang kemudian diterangkan dalam Al-Quran. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Artinya, salah ketika Anda kemudian menerangkan hanya untuk negeri Mekah, karena datanya jelas. Lalu kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau paling tidak, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Ya, artinya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak bisa kemudian Anda jadikan sebagai acuan, oh ini hanya negeri Mekah punya Tuhan. Contoh gini, ini logika sederhana. Misalnya saya nih, saya adalah gubernur misalnya. Saya adalah gubernur di Sulawesi Selatan.
ketika saya mengatakan kepada orang atau orang mengatakan bahwa saya ini adalah pemimpin di kecamatan. Nah, bukan berarti saya bukan gubernur, tetapi memang di kecamatan itu saya pemimpinnya. Di desa itu saya pemimpinnya. Di kota Makassar ini saya pemimpinnya. Kenapa? Saya adalah gubernur. Ketika saya dikatakan, oh Bang Zuma itu adalah pemimpin dari kota kecamatan ini. Itu tidak salah. Artinya bahwa saya adalah pemimpin di mana-mana. Saya adalah Tuhan di mana-mana. Allah Israel adalah Tuhan alam semesta. Allah Mekah adalah Tuhan alam semesta. Ini yang perlu sahabat saya pahami dengan baik. Ya, saya kira sudah jelas apa yang Anda kemudian pertanyakan. Yang pastinya konsep keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu menyeluruh. Siapapun yang mau beriman silakan beriman. Siapapun yang mau taat silakan taat. Yang ingkar silakan ingkar. Yang pada pastinya Allah menjamin surga kepada siapapun orang yang beriman itu. Walladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Itu dari saya, ya, saya sudah menguraikan bahwa keselamatan itu nyata di dalam ajaran Islam. Kalau kemudian Anda ingin mu'alaf, silakan kontak nomor saya akan tuntun Anda untuk bersyahadat. Demikian sementara. Terima kasih. Mas Mene bisa closing statement, silakan. Ya, baik. Penutup dari saya ya. Penutup dari saya ya kepada khususnya kepada teman-teman Kristen ya. Bahwa kita sangat dijamin oleh Yesus Kristus ya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, Tuhan yang diam di dalam kemanusiaan. Yesus dia melakukan karya keselamatan kepada ciptaannya. Janji-janjinya sangat luar biasa ya. Jadi kita sebagai orang Kristen sudah saya katakan tadi atau saya bacakan ayat tadi bahwa jangan pernah meninggalkan ajarannya karena upah kita di surga sangatlah besar. Itulah janji-janji Yesus. Sangat luar biasa. Itu khusus teman-teman Kristen. Yang kedua, khusus untuk teman-teman Muslim. Saya berdialog di sini tidak ada niat untuk mengecilkan agama Islam atau berusaha untuk menyudutkan agama Islam. Tidak ada. Tetapi saya berbicara di sini sesuai dengan dalil, itu yang saya bacakan. Jadi saya tidak ada niat untuk menyudutkan agama Islam. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, terima kasih buat Bang Juma dan juga Bang Andi ya. Yes. Bang Andi, moderator yang sangat adil ya. Saya suka kalau moderator seperti ini. Memang moderator seperti ini tidak boleh. Bang Amir juga moderator loh, Amir kita. Ya? Amir Pak Julfikar official. Ya, maksudnya, oh ini Julfikar ya? Ya dua-duanya sama. Aku dan Julfikar adalah satu. Ya, maksudnya moderator yang seperti ini yang harus kita ini ya. Pokoknya saya suka moderator seperti ini ya, tidak seperti di Zoom yang lain ya. Mereka selalu memihak ketika mereka Islam, mereka memihak kepada Islam, tetapi mereka yang Kristen memihak kepada Kristen. Tapi abang ya, orang kami di sini memang begitu, Mas Meme. Karena kami ini sebuah yayasan ya, dan kami itu ada legalitasnya. Jadi apapun konten di sini kami yang bertanggung jawab. Terutama saya ya kalau ada apa-apa. Maka di sini 3 poin di sini. 1, kalau berdiskusi ya, jangan menghujat personal. 1, menghujat sesembahan masing-masing, mengatakan Yesus berkolor lah, umat Islam penyembah batu lah, jangan. Itu langsung saya. Ketiganya, jangan politik. Itu. Jadi silakan Mas Meme kalau mau masuk ke sini lagi, mau berdiskusi dengan Bang Zuma, maupun dengan Mas Handi, maupun dengan Mas Suki, ataupun teman-teman Muslim yang lain, silakan hubungi tim kami. Kami akan mengatur waktu dan memfasilitasi. Monggo silakan. Nanti tinggal saya hubungi Bang Juma aja kan, Bang Juma kan sama-sama. Boleh silakan. Mas Juma juga salah satu Dewan Suro di sini. Ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ini yang terakhir, buat teman-teman Kristen dan juga Muslim, jika Anda berkenan dengan dialog saya, tolong dukung channel YouTube saya yaitu Meme Boss Debaters ya. Itu saya mohon dukungannya. Itu aja. Terima kasih ya. Baik, Mas Juma sudah. Oke, makasih. Bang Meme. Ya, silakan. Tapi jangan ditutup dulu live-nya. Nanti ada kesempatan untuk Bang Juma kalau statement. Sampai jumpa next diskusi berikutnya, Bang Meme. Oke, Bang Juma buat teman-teman semua ya. Ya, see you, goodbye. Baik, sahabat, terima kasih.
Oke, silakan Bang Juma closing statement. Terima kasih Bang Handi, ya, Anda luar biasa hari ini. Jadi seperti ini, apa yang kemudian menjadi tema hari ini, ya, tentu kita sebagai manusia yang dibekali oleh Allah akal, tentu memahami bahwa sesi demi sesi kita telah pertontonkan ternyata dari sahabat kita yang di agama seberang tadi itu tidak mampu menunjukkan jaminan. Ya, jadi ada loncatan berpikir yang kemudian diramus sedemikian rupa sehingga konsep-konsep yang dijajakan kemudian itu bisa dinobatkan kepada mereka. Padahal sejatinya konsep ini tidak berdasar. Layaknya umat Islam kan jelas konsepnya itu tidak ada keraguan di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus salihah sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi kita tidak ada keraguan. Konsep itu mutlak, absolut kebenarannya. Nah, bagaimana kemudian ketika Allah menerangkan tentang kitab suci kita, Al-Quranul Karim, diterangkan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu mutlak adalah firman Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian orang yang bertakwa ini diseru lagi oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an. Siapa yang mengkaji Al-Quran? Dialah yang paling mulia dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi poinnya sangat jelas. Jadi ada kemudian korelasi antara pengajaran Allah, pewahyuan Allah, kemudian sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian disambut baik oleh umatnya. Bagaimana kemudian umatnya itu berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, di mana kebajikan ini adalah merupakan sebuah prosesi yang menjadi cerminan orang-orang itu saleh, orang-orang itu dinyatakan sebagai beriman, yang kemudian ending daripada saleh dan berimannya itu adalah dimasukkan ke dalam jannah dan mereka kekal di dalamnya. Konsep ini adalah konsep baku. Sedangkan sahabat kita tadi ada jurang pemisah, ada jurang yang terputus. Ketika ditanyai, Anda sekarang menjadi praktisi agama Anda. Apakah di dalam agama Anda itu ada legalitas yang absolut dari sang Mr. X ini yang kemudian Anda imani sebagai oknum pencipta alam semesta, yang nuzul menjadi manusia, yang kemudian menghinakan dirinya, mengambil rupa manusia, dibunuh oleh manusia, dilantik juga oleh manusia. Apakah ada legitimasi dari beliau? Ternyata sahabat kita tidak mampu menunjukkan itu. Lalu bagaimana kemudian dia mengusung keselamatan itu? Mencoba untuk remah-remah yang ada dalam kitab mereka. Dia susun bahwa keselamatan itu hanya ketika ini dan ketika itu. Tapi dasar pijakannya kemudian itu tidak bersumber kepada sumber yang seharusnya. Dia adalah jalan. Mr. X ini jalan. Mr. ini adalah kehidupan dan semua-semua yang menurut iman mereka. Tapi sangat disayangkan prosesi daripada penjabaran iman mereka itu tidak berdasar kepada konsep yang bersumber dari sumber yang seharusnya. Yang mereka jadikan acuan adalah sumber yang tidak dikenal. Yang kemudian yang saya tanyakan tadi, adakah kemudian oknum yang Anda sembah ini memberikan legalitas keabsahan daripada misi mereka? Ternyata tidak ada. Lalu adakah jaminannya? Juga tidak ada. Nah, lalu kemudian kenapa bisa mereka itu berbangga ria? Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran yang dipertanyakan oleh sahabat kita tadi. Bahwa orang yang mau beriman silakan beriman, orang yang mau sesat silakan sesat, orang yang mau kufur silakan kufur. Ini penjabaran yang sangat nyata di dalam Al-Quran. Al-Quran itu, sahabat-sahabat sekalian, semakin kita kaji, semakin mencoba kita mengurai kesalahan di dalamnya. Bukan kesalahan yang akan kita temukan, melainkan kebenaran yang akan muncul di dalamnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika Anda ingin disayangi oleh pencipta alam ini, ketika Anda ingin dicintai, diampuni segala dosa-dosa Anda oleh pencipta alam ini, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, insyaallah akan diselamatkan oleh Allah. Sekira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan ditutup dulu. Satu ron. Iya, silakan. Tadi ada saya dengar itu mereka mengakui bahwa penulis tidak sempat konfirmasi ke Yesus karena Yesus sudah tidak ada. Nah, bagaimana bisa meyakini ke original misalnya tulisan Lukas sedangkan Lukas tidak konfirmasi kepada yang bersangkutan? Ini harus dijawab Bang Juma, silakan. Baik.
Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya saya katakan, semakin Al-Qur'an itu ya dijadikan sebagai acuan kemudian di dalam mengkaji sebuah kebenaran, maka Al-Quran itulah yang akan menguraikannya. Bang Handi pernah mengajarkan saya sebuah ayat dalam Al-Quran yang sangat-sangat sering saya kutip. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu tidak ada keraguan. Bagaimana kemudian ada segolongan orang yang menyatakan dirinya adalah orang benar, anak-anak terang, anak-anak Tuhan, ya, menjadikan konsep imannya bersumber dari sebuah buku yang dikarang sendiri, lalu kemudian buku karangan itu dianggap dari Tuhan. Ini yang perlu kita jadikan sebagai acuan. Nah, contoh misalnya, di mana keabsahan, keabsolutan bahwa apa yang dituangkan Al-Quran itu adalah keliru besar, berdasar terhadap isi pertanyaan Bang Handi di dalam Lukas 21, di dalam Lukas 1 misalnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 21 di dalam data nomor 26 dan seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian seorang Lukas itu melihat datang malaikat kepada dirinya, kepada Maria. Jadi sang penulis melihat malaikat datang kepada ibunya Mr. X. Dia lebih tahu. Sementara Mr. X ini tidak pernah bercerita tentang itu. Tapi dia kemudian yang menerangkan kepada manusia bahwa malaikat pada bulan ke-6 ya bernama Gabriel datang ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, mendatangi seorang perawan. Dia yang menceritakan, sementara yang diceritakan ini tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengutarakan hal itu. Inilah yang kemudian saya katakan bahwa apa yang dituangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu mutlak benar adanya. Karena itulah kemudian Mr. X selalu mewanti-wanti, waspada, waspada, waspada. Waspada kepada siapa? Waspada kepada pengarang-pengarang yang menginginkan tulisan mereka itu dianggap sebagai firman suci. Demikian Bang Handi. Ya, terima kasih Bang Joma. Amir mau menutup. Amir yang menutup. Baik, terima kasih. Dengan closing statement dari Bang Zuma, kita akhiri ya untuk sesi hari ini dengan apa ini? Oh ya maaf. Dengan tema tentang konsep ketuhanan antara Bang Zuma dan Meme. Nanti kita akan bikin tema yang baru lagi dengan yang lebih semarak, yang lebih bagus dan mendidik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama.